Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal-soal di kegiatan 2, usaha dan energi ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Sebuah mesin diesel lokomotif mendorong kereta barang dengan gaya sebesar 20 kN. Jadi ini F-nya 20.000 Newton ya, saya ubah ke Newton. Sehingga kereta api mengalami perpindahan sejauh 400 meter. Ini S atau perpindahannya. Hitung besar usaha yang dilakukan oleh mesin diesel tersebut. Nah, mesin diesel itu kan memberikan gaya dorong ke depan ya, sehingga kereta itu bergeraknya ke depan searah dengan perpindahannya, sehingga rumus usahanya adalah Fs, cosnya cos 0 karena searah ya kan. Cos 0 nilainya 1, tidak saya tulis. F nya 20.000 kali 400 dapat hasil 8 kali 10 pangkat 6 Joule. Lanjut soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 400 kg ditarik oleh sebuah kereta api dengan gaya sebesar 20.000 Newton, sehingga balok berpindah sejauh 150 meter. Jika koefisien gesekan kinetis antara permukaan balok dengan rel adalah 0,25, berarti ada gaya gesek ya, dan gaya tarik kereta tersebut membentuk sudut sebesar 37 derajat, tentukanlah besar usaha yang dilakukan oleh kereta api. Oke, kalau kita gambarkan diagram gayanya, ada gaya berat, ada gaya normal, kemudian karena bidangnya kasar ada gaya gesek. Kemudian ada gaya tarik dari kereta api 20.000 Newton yang membentuk sudut 37 derajat. Nah, F ini kita uraikan menjadi F cos dan F sin. Nah, ingat tidak semua gaya akan menghasilkan usaha ya. Tergantung arahnya. Gaya-gaya yang tegak lurus arahnya terhadap perpindahan otomatis 0 nilainya ya. Contohnya di sini F sin 37 nggak perlu dihitung. N, W juga tidak perlu dihitung usahanya. Jadi cukup usaha oleh F cos 37 dan usaha oleh gaya gesek. Oke. Langsung saja kita hitung usaha oleh gaya F-nya itu ya. Yang dipakai kan F cos 37 dikali dengan S ya. Cos 0. Cos 0 tidak perlu saya tulis lagi karena kan nilainya sama dengan 1 ya. Oke, F-nya bernilai 20.000, kemudian cos 37 itu 0,8, perpindahannya 150. Kalau dihitung dapat 2.400.000 Joule. Nah, sekarang usaha oleh gaya gesek ya. Jadi gaya gesek kali perpindahannya cos 180 karena berlawan arah ya. Cos 180 itu negatif 1. Ingat gaya gesek itu mu dikali dengan gaya normal dikali dengan S-nya. Nah, gaya normalnya harus kita hitung dulu di sini ya. Oke, kita anggap di sini bendanya diam terhadap sumbu Y. Coba kita cek ya. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti N ke atas itu positif plus F sin 37 dikurangi dengan W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W-nya positif pindah ruas dikurangi F sin 37. Sinus 37 itu 0,6 ya. F-nya 20.000. Nah, ternyata di sini ketemu hasil minus ya. Nah, karena ketemu hasil minus maka kotak ini pada saat ditarik ke arah atas sana itu dia itu melayang ya, sehingga tidak ada gaya normal sebenarnya. Gaya normalnya sama dengan 0, sehingga usaha oleh gaya gesek sebenarnya tidak ada di situ ya, 0 Joule. Nah, maka karena ditanyakan usaha total, berarti yang berpengaruh hanya usaha oleh F saja. Sehingga usaha totalnya, maaf bukan 0 nih ya, usaha totalnya sebesar 2.400.000 Joule ya, 2.400.000 Joule. Nah, andaikan di sini nanti gaya normalnya ada nilainya, maka usahanya dijumlahkan, usaha oleh F dan usaha oleh gaya gesek. Nah, ternyata kan di sini hanya gaya geseknya yang bernilai 0. Maka usaha oleh F saja yang kita hitung. Oke, lanjut soal nomor 3.
Sebuah balok bermasa M1 6 kg berada pada papan luncur yang licin, dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang diberi beban dengan massa M2 8 kg. Tentukanlah besar usaha yang dilakukan oleh balok M1 jika balok M1 berpindah sejauh 3 meter dalam waktu 10 detik. Nah, perhatikan di sini. Kita uraikan dulu ya diagram gayanya. Ada sebuah balok dihubungkan dengan tali melalui katrol, kemudian dikaitkan dengan beban M2 di sini. Kita uraikan dulu diagram gayanya. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya tegang tali. Di bawah sini ada gaya berat, ada gaya tegang tali T2. Ya, yang ditanyakan usaha pada balok 1. Nah, berarti kan gaya yang dipakai adalah T1 dikali perpindahannya. Ya, T1 kita cari dulu ya. N1 dan W1 tidak perlu kita hitung karena tegak lurus ya, pasti usahanya 0. Oke, caranya gimana? Masukkan ke hukum kedua Newton, sigma F1 M1 kali A. Kan gaya yang searah percepatannya di sini hanya ada gaya T1 ya. Berarti T1 sama dengan M1 kali A. M-nya udah ada 6. Nah, cuman percepatan baloknya di sini yang nggak ada. Harus kita cari dulu pakai konsep A sama dengan gaya penarik dikurangi gaya penahan per M1 tambah M2. Ini cara cepat ya. Oke, gaya penarik siapa sih gaya yang menarik balok ke arah sini? Gaya berat W2. W2 itu M2 kali G. Adakah yang nahan? Ada T2, tapi saling meniadakan dengan T1. Ya kan? Besarnya ini sama, arahnya berlawanan ya, saling meniadakan. Terus ke sini ada yang nahan enggak? Enggak ada. Berarti gaya yang nahan 0 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, tinggal masukkan M2-nya 8 kali 10 80, M1 tambah M2 6 tambah 8 14 sehingga dapat hasil 40/7 meter per sekon kuadrat percepatannya. Oke, kalau sudah percepatannya diketahui, tegangan tali diketahui kan? 240/7 masukkan ke sini. 240/7 dikali 3 dapat 720/7. Nah, di soal memang diketahui dia nempuh jarak 3 meter dalam waktu katanya 10 detik. Nah, perhatikan. Ini kamu sebenarnya bisa menggunakan konsep GLBB ya. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. S-nya 3 meter, ini 0, tambah setengah, dikali A yang mau kita cari dulu percepatannya ya. Dikali dengan T kuadrat. T-nya kan 10 detik, berarti 100 ya. Kita coret di sini, 100 dibagi 2, 50. Berarti A sama dengan 3 kali 50 ya. Ini kan 50-nya ada di atas ini ya. Berarti 3/50. 3/50. Ya, atau 0,06 meter per sekon kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Ini berbeda. Percepatannya ternyata berbeda. Ini saya curigai soalnya di sini mohon maaf, mungkin terlalu dipaksakan. Jadi agar ngitungnya mudah anak-anak itu menggunakan persamaan ini. Jaraknya udah ada, waktunya ada, sehingga percepatannya ada. Nah, kalau sesuai konsep, percepatannya itu harusnya pakai konsep ini. Ya. Nah, kalau mau menggunakan rumus SV0T plus setengah AT kuadrat, mungkin waktunya tidak 10 detik, sehingga menghasilkan hitungan yang sama seperti konsep asalnya. Ya. Nah, ini perlu ditanyakan dulu ke gurunya ya. Oke, karena saya tanyakan aja gini, kalau saya gunakan konsep gaya penarik dikurangi gaya penahan ini pakai hukum Newton, percepatannya itu 40/7. Kalau saya pakai ini 0,06. Nah, kan beda. Nah, barangkali ya kecurigaan saya itu ini soal terlalu dipaksakan. Tujuannya ya sebenarnya mungkin untuk mempermudah hitungan siswa sejauh 3 meter dalam waktu 10 detik. Nah, saya curigai dalam waktu 3 meter itu belum tentu waktu yang ditempuh adalah 10 detik. Oke?